Selamat pagi Jess. Nah, saya berani nyetit ini karena memang komennya nantangin ya. Saya ikutin aja enggak apa-apa. Saya enggak mau mereview apa yang terjadi di situ, tapi saya hanya mau mengungkapkan sebuah kebenaran yang kamu harus dengarkan baik-baik ya. Di di akun ini yang saya stit ini, di akun yang saya stit ini itu ada kalimat yang cukup nyelekit dan ngeri. Bayi 2 bulan udah dikasih makan, menyala mulut tetangga, gambarnya api sama orang keringetan ketawa ngekek. Ya, enggak apa-apa, itu anak-anakmu ya. Anak-anakmu, hak-hakmu untuk melakukan, karena kamu yang punya duit, kamu yang punya waktu, kamu yang punya kesempatan untuk itu semua. Enggak ada masalah. Ini dari akun ini kamu bisa lihat Jess di situ Jess. Yang nonton, yang like 13.000, komennya 10.000. Nah, saya nggak tahu nih ditonton sama berapa ribu orang ini. Sebentar, eh, yang nonton berapa ribu orang. Oh, lumayan ini, karena ya followernya sih nggak banyak ya. Tapi yang nonton banyak. Memang sih kalau yang ngegemesin itu yang nonton biasanya banyak banget. Kalau ini yang nonton 1,2 juta. Akun yang saya tag ini yang nonton 1,2 juta. Ya, inilah yang terjadi kenapa anak-anak umur 4 tahun sekarang ini mereka adalah pelanggan ranjang termahal di muka bumi. Anak-anak umur 4 tahun di RSCM saja per hari itu mencapai 70 anak. Dan mereka diabetes tipe A. Jadi tipe 1. Diabetes tipe 1 itu sudah jadi monster. Karena pankreasnya udah jebol, rusak, pankreasnya tidak bisa diobati. Jadi dia harus mengeluarkan uang, ya kalau uangnya sendiri ya puji Tuhan, bagus. Karena kamu yang merancang, tapi kalau itu uang BPJS, nah itu saya enggak suka. Ya, karena apa? Termasuk duit saya, termasuk duit keluarga saya ada di situ, itu kamu yang menghabiskan. Nah, ini monggo aja, itu hakmu ya Jess. Anak umur 2 bulan sudah dikasih emplokan kayak begitu, itu kamu sedang menciptakan monster. Anakmu sampai 2 tahun itu pure, murni, harusnya full ASI. Tidak boleh ada empasi apapun. 2 tahun pertama, bukan 2 bulan. 2 tahun pertama itu harus murni empasi. Jadi kamu memiliki anak yang memiliki masa depan yang pasti sehat, tidak menghabiskan dana. Kalau ini kamu terus-terusin setiap hari dan tidak berhenti di saat ini, kamu akan menjadi ATM berjalan untuk ranjang termahal di muka bumi. Ya saya berharap sih semuanya baik-baik saja. Suamimu seorang konglomerat, terus kemudian kamu bisa membahagiakan keluargamu dan anak-anakmu, it's okay, no problem. Apalagi kalau saya lihat itu yang diemplokkan anaknya kan ini ya gula ya, bubur ya, gandum ya, atau formula. Saya nggak tahu karena saya tidak membuatnya, itu sudah langsung diemplokin, saya lihat begitu. Apa yang terjadi untuk anak-anak hari ini? Dia umur 4 tahun sudah menjadi langganan ranjang termahal di muka bumi dan pankreasnya jebol. Nah ini permulaannya. Bahkan ada yang dimulai sejak dalam kandungan ibunya. Karena setiap hari ibunya ngidam. Ngeri sekali. Ngidam itu bukan makananmu. Ngidam itu adalah penipuan psikologimu. Dan kamu menuruti gara-gara takhayul nenek moyangmu, bukan moyang saya. Nenek moyangmu, bukan nenek moyang saya. Ya, katanya kalau ngidam anaknya ngileran. Ya, anak pasti ngileran. Tidak ada anak yang tidak ngiler. Giginya belum ada ya bagaimana untuk bisa menahan air liur, kan tidak bisa. Ya Jess, nah itu dia yang terjadi. Nah kalau terus-menerus dilakukan, dan itu berlanjut nanti dengan cemilan, nanti dengan bontotan, nanti dengan sarapan-sarapan yang dia lakukan, nah umur 12 tahun itu batasnya. Atau umur 10 tahun itu batasnya. Atau anak-anak SMA, umur 15 tahun. Mereka menjadi pelanggan ranjang termahal di muka bumi, dan menderita yang namanya diabetes tipe 2. Apa itu? Cuci darah. Pankreasnya ya masih bisa berfungsi tapi udah jebol, udah hancur. Tapi masih mengeluarkan insulin. Kalau tipe 1 kan udah tidak bisa mengeluarkan insulin. Sehingga insulin disuntikkan dan darah terus dicuci terus.
Jadi ginjalnya udah tidak berfungsi lagi itu untuk menyaring darah, membersihkan darah, dan kemudian membuangnya kotorannya menjadi urin. Ginjalnya udah tidak berfungsi lagi. Dan itu akan berlanjut menuju kepada komplikatif. Sebentar lagi jantungnya pasti bermasalah. Sebentar lagi livernya pasti bermasalah. Dan akan membentuk komplikasi yang namanya diabetes, gagal ginjal, cuci darah, jantung. Ini 4 hal yang kamu di depan mata pasti sudah tahu. Paham sih pasti belum, tapi pasti sudah tahu. Karena apa? Karena itu dialami oleh tetangga depan, belakang, kiri, kananmu, di rumahmu, di kampungmu, di RT-mu. Itu pasti. Ya, semuanya seperti itu. Atau mungkin itu makmu sendiri, atau bapakmu sendiri. Dan kamu meneruskannya kepada anak-anakmu dan kamu menyebut ini penyakit keturunan. Itulah kegoflokan yang paling tidak bermanfaat dalam dunia ini yang kamu lakukan terus-menerus. Ya, sama seperti kamu. Ya, saya tidak berani ngomong lagi. Nah, saya tidak ngomong. Ya, Jess. Nah, itu dia. Makanya pelajarilah apa yang menjadi tolak ukur kesehatan sehingga kamu tidak menjadi mangsa kartel yang disebut sebagai kartel obat dan kartel gula. Karena semua keputusannya ada di tanganmu. Di sekelilingmu itu banyak orang jualan makanan. Sah. Mereka membayar pajak, mereka menjual untuk mencari nafkah, dan kamu juga sah untuk tidak membeli dan tidak memakan. Burung terbang di atas kepalamu, kamu tidak bisa melarang. Dia mau seliweran di atas kepalamu, kamu tidak bisa melarang. Sama seperti orang jualan, kayak konten-konten kayak gini, anakmu gembul makan makanan yang tidak seharusnya dimakankan anakmu, kamu tidak bisa melarang. Tapi kamu bisa melarang ketika burung itu hinggap di atas kepalamu. Kamu bisa tepis, kamu bisa semplak, sehingga burung itu tidak hinggap di kepalamu. Tapi berterbangan silahkan aja. Silahkan, tidak ada masalah. Sama seperti makanan-makanan bergula yang kanan, kiri, depan, belakang kamu lihat di sekelilingmu. Dengan kedok UMKM yang sekarang ini sedang digalakkan oleh pemerintah kita. Tidak ada masalah, itu hak mereka untuk mencari nafkah. Tapi kamu yang memutuskan kan, mau beli apa tidak. Sama seperti saya memasarkan racikan Yusuf untuk menawarkan kesehatan untuk ibu-ibu yang mengalami masalah dalam dunia menstruasi. Men yang suka telat, men yang sakit melilit, menopause, habis melahirkan, ini gunanya racikan Yusuf. Kan ini selalu muncul FYP-nya di kamu. Kamu mau beli atau tidak, itu kamu yang memutuskan. Sama seperti saya menawarkan tentang ini, racikan Mak Jin. Ya, kamu mau beli yang original seperti yang saya tawarkan, atau kamu mau beli yang palsu, atau yang ikut-ikutan jualan, bahkan sampai nyolong fotonya Mak Jin, itu kan pilihannya di tangan kamu. Tidak ada masalah. Dan tidak ada kewajiban buat saya untuk mereview. Tidak ada kewajiban saya untuk menilai mereka. Karena semua keputusan ada di dalam tanganmu sendiri. Sama seperti bayi yang dibilang mulut tetangga menyala itu. Nah, itu dia yang melakukan. Nah, kamu mau ikutan apa tidak kan keputusannya ada di kamu. Tapi kalau kamu mau melihat anak-anakmu tumbuh sehat, dan kemudian kamu bisa menikmati gajimu, kamu bisa menikmati hasil usahamu, dan kemudian kamu bisa membahagiakan seluruh isi rumahmu, nah tergantung keputusan kamu ketika dimulai dari bayi yang kamu kandung dan kamu lahirkan. Minimal 2-3 tahun pertama, itu harus full ASI. Apalagi bayi 2 bulan, gigi aja belum muncul. Lah bagaimana gigi aja belum muncul, kamu ajari dia untuk mengunyah. Biarkan dia melatih mengunyah dari pentil maknya. Gigi 2 muncul aja itu latihan pertama untuk gigi, untuk bayi belajar mengunyah. Dan belum waktunya dikasih empasi. Gigi muncul nih, itu belum waktunya dikasih empasi. Itu latihannya dia untuk menyesuaikan giginya dengan pentil maknya. Sehingga anakmu sehat. Nah, itu dialami sama saya. 9 saudara saya. Semuanya netek ke mama, Mak Jin. Dan rata-rata 2 tahun netek semua. Dan wanita memang itu kodrat, tidak bisa dilarang. Gitu. Untuk kamu menyusui anakmu sendiri. Sehingga 9 anaknya mama, laki semua. Tidak ada yang punya masalah. Yang dikit-dikit ke rumah sakit, ada yang sakit ini sakit. Tidak ada, semuanya sehat dalam usia yang cukup lumayan tua. Sampai saya menemukan hari ini kan, kesehatannya sangat luar biasa. Nah, itu Jess. Ya, semuanya keputusannya ada di kamu. Nah, kamu mau memberikan makanan sehat untuk anakmu atau tidak, semuanya di kamu. Kalau saya full 2-3 tahun ASI tanpa ada tambahan yang lain. Setelah ada tambahan yang lain, telur paling bagus.